Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rendra Suprobo Aji, STMT CAPM, dan Ibu Rindang Alfiah, STMT, sebagai dosen pengampu mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Justina Nur Airinisa, NIM 1819 1050 1009. Video kali ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dalam mata kuliah evaluasi sumber daya lahan. Dalam video kali ini saya mengambil studi kasus mengenai manajemen resiko banjir bandang pada kawasan Das Kali Putih di Noyo, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Untuk agenda pembahasannya ada 6. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua identifikasi kawasan, yang ketiga adalah rumusan masalah, yang keempat manajemen resiko yang terkait dengan sumber daya lahan, yang kelima analisis manajemen resiko, dan yang keenam alternatif dan langkah penanganan. Baik, memasuki pembahasan pertama yaitu latar belakang. Lahan merupakan sumber daya alam tempat segala kegiatan manusia berjalan. Manusia memanfaatkan lahan untuk berbagai keperluan seperti tempat tinggal, bercocok tanam, bekerja, melakukan berbagai kegiatan pembangunan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, lahan yang digunakan oleh manusia untuk aktivitas sehari-hari haruslah aman dari berbagai macam ancaman dan bahaya agar kehidupan manusia dapat terus berlangsung dan dapat berkegiatan secara aman dan nyaman. Salah satu bahaya yang dapat mengancam kehidupan manusia adalah banjir bandang. Salah satu peristiwa banjir bandang yang pernah melanda Indonesia adalah banjir bandang di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur yang terjadi pada tahun 2006 silam. Peristiwa banjir di Jember pada tahun 2006 ini sebenarnya menerjang beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Tanggul, Arjasa, Sukorambi, Panti, Rambi Puji, Patrang, Kaliwates, Wuluhan, Balung, Puger, dan Sumber Jambe. Menurut keterangan dari Bapekap Kabupaten Jember pada waktu itu, dari beberapa kecamatan yang terkena banjir tersebut, wilayah terparah adalah Kecamatan Panti. Banjir ini terjadi pada Das Kali Putih di Noyo. Banjir ini terjadi pada dini hari pukul 1, sehingga banyak warga yang sedang tertidur dan tidak dapat menyelamatkan diri. Selain itu, banyak rumah penduduk dan bangunan umum yang rusak dan hancur tersapu banjir bandang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian manajemen resiko di kawasan Das Kali Putih di Noyo, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Hal ini bertujuan bila bencana serupa terjadi kembali dapat diantisipasi agar tidak timbul korban jiwa maupun kerugian material seperti pada tahun 2006 silam. Baik, tadi merupakan video latar belakang mengapa studi kajian resiko bencana dilakukan. Memasuki pembahasan kedua yaitu identifikasi kawasan. Kecamatan Panti terletak di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Panti memiliki luas wilayah sebesar 181,819 km persegi yang terbagi menjadi 7 desa, yaitu Desa Kemuning Sarilor, Dilagahwero, Serut, Panti, Pakis, Suci, dan Kemiri. Kecamatan Panti dilalui oleh Das Kali Putih di Noyo yang memiliki panjang sebesar 25.370 meter. Koordinat Das Kali Putih yaitu berada pada T 81236, S 113368, E 84,0M 141. Sedangkan untuk koordinat Das di Noyo yaitu terletak pada 789319330 MT 9116878.567 MU. Berikut adalah peta administrasi Kecamatan Panti. Di sebelah utara Kecamatan Panti berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso,
Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ambi Puji, untuk sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi dan Kecamatan Jelbuk, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bangsal Sari. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana rekam jejak bencana banjir bandang di kawasan Das Kali Putih Dinoyo, Kecamatan Panti. Yang kedua, bagaimana analisis manajemen resiko banjir bandang di kawasan Das Kali Putih Dinoyo, Kecamatan Panti. Dan yang terakhir adalah bagaimana alternatif dan langkah penanganan banjir bandang di kawasan Das Kali Putih Dinoyo, Kecamatan Panti. Pembahasan keempat yaitu manajemen resiko yang terkait dengan sumber daya lahan. Manajemen resiko sumber daya lahan terdiri dari 3 aspek pembahasan, yaitu bahaya bencana, kerentanan, dan kapasitas. Untuk bahaya bencana merupakan jenis bencana beserta daerah sebaran bahaya bencana yang mengancam sumber daya lahan. Untuk kerentanan merupakan kondisi biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu, untuk menanggapi dampak bahaya tertentu. Nah, untuk pembahasan kerentanan ini akan dibahas lebih lanjut pada analisis. Kemudian kapasitas merupakan sumber daya atau kekuatan yang dimiliki masyarakat untuk mempertahankan diri, menanggulangi maupun memulihkan diri akibat suatu bencana. Nah, untuk kapasitas juga akan dibahas lebih lanjut pada analisis. Yang kelima adalah analisis manajemen resiko. Pertama yaitu sejarah bencana di kawasan Das Kali Putih Dinoyo, Kecamatan Panti. Pada tahun 2006 disinyalir penyebab terjadinya banjir bandang ini adalah karena yang pertama, banyaknya penebangan hutan secara liar dan konversi hutan di daerah lereng Gunung Argopuro. Yang kedua, banyaknya potongan-potongan kayu yang terseret saat banjir dijadikan bukti untuk mendukung pandangan pada poin 1. Yang ketiga, adanya alih fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi yang secara ekologis berbahaya karena membuat kawasan Jember menjadi rentan bencana. Yang keempat, hujan lebat 3 hari berturut-turut menyebabkan Sungai Kali Putih meluap disertai lumpur dan batuan-batuan ini datang secara tiba-tiba, sehingga menerjang dan memporak-porandakan seluruh pepohonan, lahan, rumah penduduk, pasar, dan bangunan fisik lainnya. Dilansir dari Antara News, dampak dari banjir bandang ini yaitu terdapat 103 orang meninggal, sebagian besar berasal dari Desa Kemiri dan Gunung Pasang, kemudian 56 orang luka-luka, kemudian hilang dan rusaknya harta benda masyarakat, dan juga rusaknya infrastruktur jalan, jembatan, bangunan fasilitas umum, saluran air bersih, listrik, dan telepon. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember, dari tahun 2016 hingga tahun 2021 sekarang, masih belum ada catatan kelanjutan adanya fenomena banjir bandang terbaru yang menerjang Das Kali Putih Dinoyo. Berikut adalah peta bahaya bencana banjir bandang di kawasan Das Kali Putih Dinoyo, Kecamatan Panti, yang saya ambil dari karya ilmiah yang ditulis oleh Fitria pada tahun 2011. Dapat dilihat pada peta daerah yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi, yaitu ditandai dengan kawasan berwarna merah, yaitu berada pada Desa Suci. Kemudian juga ada terdapat bahaya dengan tingkat bahaya, yaitu berada pada Desa Suci, Desa Kemiri, Desa Panti, Kemuninglor, dan Gelagahwero. Kemudian ada juga zona cukup bahaya yang berada di Desa Pakis, Desa Suci, dan Desa Kemiri. Kemudian terkait aspek kerentanan, yang pertama ada kondisi topografi.
Kecamatan Panti, di mana letak Das Kaliputih dan Dinoyo berada, memiliki ketinggian wilayah antara 25 sampai 2.400 meter di atas permukaan air laut dan merupakan kawasan perbukitan. Kemudian memiliki kemiringan lahan antara 0 derajat sampai di atas 40 derajat. Nah, sebagian besar wilayah Kecamatan Panti ini memiliki kemiringan di atas 40 derajat, sehingga termasuk kategori lahan yang sangat curam. Hal ini dapat mempercepat aliran air saat terjadi hujan yang dapat berpotensi terjadinya longsor. Dan bila tanah tidak cukup mampu menyerap air hujan, maka juga berpotensi terjadinya banjir. Bila kedua fenomena ini terjadi, maka akan menyebabkan banjir bandang. Kemudian ada kondisi iklim. Untuk tipe iklim Kecamatan Panti termasuk tipe iklim C dalam Smith-Ferguson dengan curah hujan rata-rata sebesar 262 mm per tahunnya. Pola distribusi curah hujan wilayah yang terakumulasi di bulan-bulan November sampai Maret menunjukkan tingginya intensitas curah hujan yang menimbulkan kerawanan banjir dan longsor di musim hujan. Kemudian ada kondisi geologi. Kecamatan Panti memiliki jenis batuan kuarter muda, tidak kompak, dan memiliki endapan tebal. Formasi batuan gunung api tua yang Argopuro ini mengalami pelapukan intensif sehingga mudah lepas dan memiliki kandungan lempung yang tinggi. Kondisi batuan yang lapuk, curah hujan yang tinggi, dan kelerengan yang curam di Kecamatan Panti dapat mengakibatkan terjadinya banjir bandang dengan daya destruksi yang besar seperti yang terjadi pada tahun 2006 silam. Untuk aspek kerentanan selanjutnya yaitu kondisi tutupan lahan. Nah, fungsi hutan lindung di Kecamatan Panti mengalami penyusutan luas yang sangat signifikan, yaitu dari tahun 2000 yang awalnya seluas 2.142 hektar menyusut menjadi 583,9 hektar pada tahun 2004. Nah, ini lebih dari 1.500 hektar hutan lindung telah hilang. Kemudian fungsi hutan lindung tersebut berubah menjadi hutan produksi, sehingga total luas lahan hutan produksi meningkat dari 1.182 hektar pada tahun 2002 menjadi 1.216 hektar pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 kembali bertambah menjadi 756 hektar. Dan luasan totalnya menjadi 1.972 hektar. Kemudian berdasarkan penelitian dari Prariwi 2020, terjadi perubahan tutupan lahan antara lain tutupan lahan pada area permukiman dan sawah terus mengalami peningkatan luas dari tahun 2001 hingga tahun 2018. Dan tutupan lahan pada area kebun, hutan, dan semak terus mengalami penurunan luas dari tahun 2001 hingga 2018. Hal ini menandakan bahwa di Kecamatan Panti ini semakin berkurang terkait daerah resapan airnya. Kemudian untuk aspek kerentanan selanjutnya yaitu kondisi demografi penduduk. Pada tahun 2019, seluruh desa di Kecamatan Panti rata-rata memiliki kepadatan penduduk tinggi sampai sangat tinggi, yaitu antara 200 sampai lebih dari 400 jiwa penduduk, termasuk di Desa Suci, yaitu memiliki kepadatan 494 jiwa per kilometer persegi, dan Desa Kemiri dengan kepadatan 606 jiwa per kilometer persegi. Nah, Desa Suci dan Desa Kemiri ini merupakan desa yang paling parah terdampak banjir pada tahun 2006 silam. Jika pada tahun ini kepadatan penduduk tinggi pada kedua desa tersebut, maka dapat meningkatkan kerentanan kedua desa tersebut akan banjir bandang. Kemudian yang selanjutnya itu mata pencarian masyarakat di Kecamatan Panti yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian. Hal ini turut meningkatkan kerentanan Kecamatan Panti akan banjir bandang, karena masyarakat memanfaatkan lahan menjadi lahan sawah padi yang rawan akan genangan. Aspek selanjutnya yaitu aspek kapasitas. Pada tahun 2006 silam, Kecamatan Panti belum memiliki infrastruktur terkait pencegahan bencana seperti sistem peringatan dini. Akibatnya, ketika bencana banjir bandang terjadi menimbulkan banyak korban jiwa. Setelah terjadinya bencana banjir bandang tersebut, pemerintah mulai mengupayakan mitigasi bencana di Kecamatan Panti melalui penyediaan sistem peringatan dini bencana alam, rambu-rambu dan jalur evakuasi,
dan pembuatan perawatan atau normalisasi sungai. Berdasarkan data statistik BPS Potensi Desa Kabupaten Jember tahun 2018, Kecamatan Panti memiliki 3 sistem peringatan dini bencana alam, 2 rambu-rambu dan jalur evakuasi, dan 2 pembuatan perawatan atau normalisasi sungai. Berikut adalah peta resiko bencana banjir bandang di kawasan Das Kaliputih Dinoyo, Kecamatan Panti. Peta ini saya ambil dari karya ilmiah yang ditulis oleh Fitri pada tahun 2011. Dapat dilihat pada peta bahwa secara umum sebagian besar Kecamatan Panti merupakan termasuk lahan yang beresiko untuk terkena banjir bandang. Namun bila di zoom lebih dalam lagi, di sini dapat kita lihat terdapat warna merah pekat di Desa Suci dan Desa Kemiri. Nah, warna pekat ini menunjukkan bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat beresiko untuk terkena bencana banjir bandang, sehingga dalam penanganannya harus diprioritaskan. Memasuki pembahasan ke-6, yaitu alternatif dan langkah penanganan. Terdapat 2 penanganan, yaitu penanganan non-struktural dan penanganan struktural. Untuk penanganan non-struktural ini merupakan penanganan yang tidak berkaitan langsung dengan badan sungai. Kalau untuk penanganan struktural merupakan penanganan yang bersinggungan langsung dengan badan sungai. Untuk penanganan struktural ada 5, antara lain yang pertama, peningkatan daerah resapan air hujan dengan vegetasi yang mampu mengikat tanah dan menyerap banyak air hujan. Yang kedua, pembatasan penggunaan lahan. Yang ketiga, pengadaan sistem peringatan dini yang cepat dan tepat. Yang keempat, pengadaan rute dan tempat evakuasi. Yang kelima, kegiatan komunitas masyarakat peduli lingkungan. Nah, untuk penanganan struktural ada 4, yaitu yang pertama, pembangunan maupun pengokohan tanggul atau dinding penahan. Yang kedua, penggalian dan perluasan saluran. Yang ketiga, normalisasi sungai. Dan yang terakhir, pengadaan fasilitas pengontrol banjir. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun materi pada PPT ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.